assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah dan ayah bunda yang ada di rumah. Jumpa kembali kali ini bersama Bu Vivi, tentunya yang akan menemani kalian sambil menunggu waktu buka membacakan kisah-kisah menarik. Kali ini di episode ke-26, Bu Vivi akan melanjutkan kisah yang kemarin ya, Cahaya Semakin Bersinar. Yuk langsung saja kita simak kisah kali ini. Bagaimanapun Khaybar telah ditaklukkan. Semua berbahagia dengan kemenangan itu. Kebahagiaan itu semakin bertambah ketika Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW yang selama ini tinggal di Habasyah sejak hijrah kembali ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib dikenal dengan sebutan Abil Masakin. Ayahnya orang miskin karena kemurahan hati beliau. Ja'far juga dikenal dengan perawakannya yang mirip dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang lebih membahagiakanku, kemenangan Khaybar ataukah kedatangan Ja'far." Kaum muslim dapat sedikit bernafas lega. Bertambahlah rasa sukacita ketika setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bersama sekitar 2.000 sahabatnya kembali berangkat ke Mekah. Beliau melaksanakan umroh yang sebelumnya tertunda. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong naik ke atas bukit untuk melihat prosesi umroh itu. Dalam hati mereka tumbuh kekaguman atas kekuatan dan semangat pantang menyerah dari Rasulullah SAW dan kaum muslim. Usai umroh, peristiwa penting kembali terjadi, yaitu Perang Mu'tah melawan Romawi pada tahun 8 Hijriah. Sejauh ini, Mu'tah adalah peperangan terbesar yang dihadapi kaum muslim. Jumlah pasukan muslim hanya 3.000 orang, sedangkan pasukan musuh berjumlah 200.000 orang. Perbedaan yang sangat timpang dan tidak sebanding, bukan? Rasulullah SAW menunjuk beberapa sahabat, termasuk Zaid bin Harithah sebagai panglima perang, sambil berpesan, "Apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah." Pasukan muslim pun bertempur di bawah komando Zaid bin Harithah hingga Zaid pun syahid. Ja'far menggantikannya dan beliau pun syahid. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawahah lah yang menggantikan posisi Ja'far. Lalu, apa yang terjadi? Ya, Abdullah pun bertempur hingga mati syahid. Khalid bin Walid kemudian mengambil alih komando pasukan muslim. Dengan taktiknya yang luar biasa, dia berhasil menyelamatkan kaum muslim dan membuat ratusan ribu musuh mundur dengan sendirinya. Atas keberhasilan ini, Khalid digelari dengan sebutan Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus. Cahaya Islam semakin bersinar. Kecintaan para sahabat terhadap Rasulnya pun tak lagi terbantahkan. Ada yang perlu anak-anak ketahui nih, Rasulullah SAW tidak ikut dalam perang Mu'tah ya. Beliau tetap tinggal di Madinah. Akan tetapi, ketika 3 sahabat terbaiknya syahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkannya kepada beliau. Rasulullah SAW pun menyampaikannya kepada penduduk Madinah dengan berlinang air mata. Ini dia anak-anakku kisah kali ini yang berjudul Cahaya Semakin Bersinar. Nantikan kisah selanjutnya tentunya hanya di channel SD Muhammadiyah Sudagar Wonosobo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.